Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah ya, di Jumat penuh berkah ini. Dan masih ada nih 4 titik balik perubahan dari refleksinya Dr. David R. Hopkins. Sebelum kita mulai kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai syukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga Yuk, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Saya kok ngeri kalau satu buku daily reflection itu bisa 3 tahun. Bisa 3 tahun tuh. Makanya kalau bisa 1 tahun aja lah ya. Tapi sesering mungkin kalau ada waktu setengah-setengah jam kita tuntaskan. Soalnya masih banyak buku-buku Hawking yang harus kita bahas bersama-sama gitu ya. Alhamdulillah tadi malam sudah kita mulai buku Hawking yang lain, reality, spirituality and modern man gitu kan ya. Nanti juga tuh ada banyak ini file-file, banyak file ya. Yang ini juga belum ini. Refleksinya Hawking tuh banyak. Yang ini belum. Ya kan. Ya semoga kita diberi kekuatan ya, kelonggaran waktu untuk membicarakan daily reflection ini tiap hari gitu ya. Walaupun ya setengah-setengah jam. Hari ini kita sudah mulai sudah sampai ya, sudah tiba pada daily reflection yang kelima. Daily reflection yang kelima dikisahkan dalam sebuah legenda bahwa Sang Buddha menyampaikan pencerahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada santrinya ya, kepada follower santrinya yang bernama Mahakasyapa. Pada momen besar dalam sejarah itu, Sang Buddha diam-diam memberinya sekuntum bunga. Sekuntum bunga, dan pada saat itu Mahakasyapa menjadi tercerahkan. Menjadi tercerah. Kemudian tidak ada proses usaha keras untuk mencapai pencerahan gitu ya. Tiba-tiba itu adalah semacam momen momen kepahaman yang sepenuhnya merupakan jadi lengkap, sebuah pengalaman yang lengkap dan total gitu kan ya. Jadi sepenuhnya merupakan pengalaman yang total dan lengkap. Jadi kan prinsipnya pencerahan itu kan gini. Atau gini deh, kita coba lihat dulu. Kenapa sih harus ada proses pencerahan? Nah, gitu mungkin ya, kita mulai dari situ. Kenapa harus ada proses pencerahan? Kenapa itu wajib? Nggak boleh ditawar-tawar. Karena gini, ini cerita. Teman-teman yang sudah lihat status WA saya itu menggambarkan, saya nulis itu untuk menjelaskan ini sebenarnya. Pertama-tama diri kita itu
ya diri, pertama-tama itu dia mengilahnya pada orang dulu. Mengilah pada orang. Diri itu mengilah pada orang. Kalau bahasa munanya itu nefewuto gitu. Membentuk dirinya berdasarkan karakteristik orang gitulah. Mengilah itu mengkarakterisasi diri berdasarkan karakter orang gitu. Mengilah itu artinya gitu. Mengilah artinya mengkarakterisasi diri. Mengilah itu mengkarakterisasi diri. Mengkarakterisasi diri ya toh, pada orang. Inilah yang kemudian tuh sebut makom diri yang es kecil. Kalau bahasa munanya ini dia nefewuto. Ne itu artinya proses yang terus menjadi seperti itu. Proses yang fluid. Nefewuto. Proses yang terus menerus. Kalau bahasa munanya mengilah itu nefewuto gitu. Sehingga kemudian itu diri ini menjadi menjadi salah arah dan menjadi terbatas. Menjadi salah arah dan terbatas kemampuannya. Kan gitu. Persoalan dasarnya itu kan gitu. Dan akhirnya diri yang mengilah pada orang itu menjadi konteks bagi diri itu sendiri. Sampai sini paham nggak duduk persoalannya tuh? Sampai sini paham nggak? Coba komen dulu, komen. Biar ini tidak dianggap remeh. Biar sanat la ilaha illallah itu tidak dianggap kecil. Oh itu seharga dunia seisinya lebih mahal. Sanat la ilaha illallah yang kita terima dari guru-guru kita. Gitu. Paham ya? Itu persoalan dasar namanya. Ini basic problem. Basic problem. Jadi cerita awalnya itu begitu. Cerita awalnya ini begitu. Gitu. Kalau dalam bahasa Muna, kalau neve fowuto itu artinya terus menerus. Ini bisa abadi proses mengilah pada orang ini bisa abadi. Makanya disebut dia neraka abadi gitu. Kenapa? Dia ini adalah pekerjaan yang sifatnya on becoming. Dia diri itu mengkarakterisasi dirinya terus-menerus. Ini persoalan dasar gitu ya. Ini persoalan dasar. Dan sayang nanti kalau teman-teman beda buku menuju inti kehidupan tuh saya akan ceritakan ini dulu. Saya akan ceritakan ini biar teman-teman tuh tahu kenapa harus ikut transendensi, kenapa harus ikut katakan psikoterapi dalam pengertian psikoanalisis tuh seperti ini. Tapi psikoanalisis tuh dia belum sampai kepada mengilah pada Allah, tapi dia ingin membebaskan diri itu dari terus-menerus mengilah pada orang. Meskipun belum sampai isbat, tapi yaitu sebuah proses jiwa. Begitu kira-kira. Nah, ketika orang itu memutuskan untuk berguru, maka sebenarnya dia harus sadar dulu. Ketika orang itu memutuskan untuk masuk toriko, dia harus sadar dulu titik awalnya ini loh. Titik awalnya itu ini. Sehingga orang pergi mengambil jalan spiritual. Lah ini kan kadang-kadang tuh
Orang pergi mengambil jalan spiritual itu nggak ngerti apa persoalannya. Masalahnya apa sih? Sehingga kok aku pergi menempuh jalur spiritual, apa soalnya? Nggak ngerti. Salah satunya soal ya kita pingin masuk surga. Iya itu nanti. Persoalan dasarnya itu apa? Ya ini persoalannya. Diri itu pas kelahirannya di muka bumi ini, dia akan menjalani proses yang terbalik yang disebut nefefovutonemie kalau bahasa Munanya begitu. Nefefoutonemie. Itu bahasa kampungnya begitu. Ini proses yang di awal-awal. Nah, harusnya itu dari kecil anak-anak itu dari kecil sudah diajarin, nah persoalanmu di dunia itu yang paling awal itu bukan persoalan akademik. Itu persoalan kamu dengan jalan hidupmu, dengan kehendak Tuhan bahwa dirimu itu akan menempuh kegelapan. Kegelapan, apa kegelapannya? Nefefobutonemia. Dirimu nanti itu akan mengilah dulu pada orang. Dan ini adalah persoalan terbesarmu, bukan persoalan akademik. Digituin. Wih, menghewan. Nah, gitu. Jadi kita itu belajar spiritual itu harus tahu konteksnya. Makanya dari guru-guru kita itu dikasih sanatnya sederhana. La ilaha illallah. Jangan lagi mengilah pada orang, tapi mengilahlah pada yang sejati, pada sumber dirimu. Itu namanya sanatnya begitu. Jadi harus sudah ada niat itu. Sehingga ketika dia hadir pada gurunya, pada Sang Buddha Mahakasyapa ini, karena dia sudah niat ini, pasti sudah niat untuk melepaskan pengilahan pada orang. Dalam waktu tertentu, dia kemudian tuh konteks-konteks diri yang mengilah pada orang itu larut terus-menerus, sehingga ya ini kan bukan peristiwa tunggal kan. Mahakasyapa ini kan apa? Bukan peristiwa tunggal. Dia ini kan sudah lama dia belajar ini kan. Atau sudah lama dia kontemplasi. Jadi hanya dengan memberikan bunga, jadi gurunya itu, berarti kan Buddha ini sudah mengilahnya itu bukan lagi pada orang. Makanya kehadirannya itu melarutkan karma pengilahan pada orang itu pada diri Mahakasyapa ini. Gitu ceritanya tuh kira-kira kalau kita mau rekonstruksi. Rekonstruksi. Jadi Mahakasyapa itu ketika dia ubudia katakan ke Buddha, itu kan, dia sudah tahu persoalan. Kalau yang nggak tahu persoalan, itu nggak jadi-jadi dia. Karena nggak tahu persoalan sesungguhnya. Nggak tahu persoalan sesungguhnya. Nah, anak-anak itu belajar transendensi itu kan diajarkan biar menghentikan proses nefevo ini gitu loh. Nefevo ini kan kalau bahasamu nefevo, ini on becoming, harus stop. Harus stop. Makanya orang itu mengambil jalan torikoh, karena saya ingin mengakhiri arah mendiri yang salah dan terbatas. Itu harus niat dia. Nggak bisa masa torikoh itu tidak tahu persoalannya, nanti itu jadi beban juga. Jadi beban toriko kita nanti ada orang yang kemudian tuh, loh, sama aja ini toriko nggak toriko. Karena dia nggak tahu proses awalnya apa, proses historisnya itu apa. Dia nggak punya titik tolak historis untuk memahami amalia yang dikerjakan gitu.
Seperti itu. Ya itulah kira-kira. Jadi yang dialami oleh Mahakasyapa ini ada dua. Satu, dia terpapar oleh makom gurunya. Satu ya, makom gurunya. Yang kedua, itu memang dia sudah berniat, pasti ada niat stop mengilah pada orang gitu. Sudah berniat, sudah menafikan, sudah menafi terus-menerus. Dalam kurung menafi pengilahan pada orang. Makanya mudah sekali. Dan itu saya rasakan gitu. Jadi pencerahan seorang santri itu setidaknya didukung oleh dua ini, terpapar oleh makom gurunya, tapi yang paling penting itu niat. Kalau dulu Mbah itu gini selalu memposisikan tuh, pokoknya kamu itu mengambil peran 99% ya. Dengan niatmu itu kamu sudah mengambil peran 99%, makom saya kata Mbah itu hanya 1% gitu. Mbah itu selalu menjelaskannya itu seperti itu. Jadi saya itu hanya menggenapi 1% dari usahamu. Jadi kamu yang harus berusaha kuat untuk membebaskan pendasaran dirimu pada orang. Itu Mbah selalu mengatakan begitu. Saya hanya 1%, kamu yang 90%, karena kamu yang mau shifting, itu harus niat, itu harus ada pada kesadaran historismu. 99% itu adalah kesadaran historismu, 1% itu kesadaran epistemologis atau makomnya. Dulu Mbah selalu bilang gitu ke saya. Gitu. Jadi kalau misalnya orang ikut Mbah, ya belum tentu tercerahkan. Kenapa? Ya mungkin usahanya, motifnya itu ya masih 20% untuk mendapatkan harta, untuk dapat jodoh, bukan untuk mengubah pendasaran dirinya. Kira-kira gitu. Iya, karena dia itu sudah punya kesadaran historis mengenai problematika, mengenai dirinya itu loh. Sudah bergelut dengan dirinya itu sudah 99%. Sehingga ketemu guru itu, meskipun kata Mbak 100%, tapi kalau nggak ada yang 1% ini, kamu nggak akan pernah utuh. Kira-kira gitu. Tapi di akhir-akhir Mbak itu memberitahu gitu. Meskipun ini 1%, tetapi ini adalah 1% yang mengutuhkan 99%. Tanpa 1% ini tidak akan pernah utuh. Gitu. Di akhir-akhir itu gitu Mbak memberitahu. Tapi pada awalnya, ya kamu harus berjuang sampai 99% untuk membebaskan pendasaran dirimu. Ya, toh? Tapi setelah agak pintar Mbak bisikin, ya 99% itu. Tapi kalau tidak ada 1%, tidak akan pernah utuh menjadi 100%. Jadi 1%-nya ini mewakili. Tapi itu dikatakan setelah saya sudah mulai pintar gitu. Biar saya tidak mengandalkan bahwa ini adalah peran dari makomba. Jadi dia harus klop itu antara niat murid santri harus klop dengan makom gurunya lah. Gitu. Nah, kalau bisa poro rawu, poro hadirin, itu ini dimulai dari kecil anak-anak itu. Dimulai dari kecil. Dah, aktifin lagi sesi transendensi. Aktifin lagi. Jadi 1% nyamba itu adalah 1%, tapi di dimensi yang tercerahkan.
Menjadi pintar berapa lama? 9 tahunan, Mas Kanjeng. Menjadi pintar itu ya 9 tahun. Masya Allah. Gitu. Ya, nantilah aku tulis buku tak ceritain gitu ya. Tapi kok belum waktunya ini loh. Saya punya catatan memori tahap-tahap perkembangan spiritual saya bersama Simbah. Tapi ya persoalan dasarnya inilah. Persoalan dasarnya ini. Dan semua orang itu yang lahir ke dunia, ia menjalani kegelapan. Inilah yang disebut dengan dulumat, yang paling dulumat. Di posisi ini itulah, ya, di posisi ini tak ceritain ya, tak ceritakan. Ketika diri itu sudah mengilah pada orang, ketika diri itu sudah mengilah pada orang, ya toh, kan Allah itu kan absolut hadir. Allah absolut hadir. Tetapi ketika diri itu mengilah pada orang, maka dia akan selalu melawan sifat-sifat dari yang absolut itu. Misalnya Allah Maha Kaya. Allah hadir pada diri itu sebagai yang Maha Kaya. Tapi karena diri itu sudah mengilah pada orang, dia bilang enggak. Aku selalu kekurangan. Ketika Allah bilang pada dia bahwa pada dirimu itu ada potensi arojak, dia bilang enggak pernah. Diri menjadi selalu berlawanan dengan sifat-sifat ilahiyah pada dirinya. Di situ persoalan sesungguhnya kejiwaan tuh di situ. Karena diri selalu membantah kehadirannya itu. Mengingkari, betul. Dia ingkar pada sifat-sifat Allah yang hadir pada dirinya. Kenapa? Itu konsekuensi dari mengilah pada orang. Aslinya, ilmu psikologi itu ya kalau mau perkembangan ya ini aja gitu. Ilmu psikologi itu ya ngatasi persoalan ini. Psikoterapi kalau nggak ngatasi persoalan ini itu hanya treatment, bukan perkembangan. Ya saya pendidikannya itu ya sama Simba ya gini, ya kamu terus. Itu saya ada 2 tahap itu, ada 2 tahap apa itu perkembangannya. Pertama sama Simba, setelah mungkin 1 tahun sebelum wafat, Simba itu nitip pesan, kamu nanti habis ini lanjutin ke Mbak Ahmad ya belajarnya. Oh siap Mbah. Iya ada 2 tahap itu saya mengalami fase yang berbeda gitu. Mengalami fase yang berbeda. Dan itu saya catat secara bukan saya catat, saya tahu tahapannya saya tahu. Oh, waktu sama Simba itu sampai sini, waktu sama Mbah Ahmad itu mulai dari sini sampai sekarang. Itu enaknya kalau kita tahu persoalan, tapi kalau nggak tahu persoalan, kita masuk toriko itu ini kok. Aduh, jadi berat, kita tidak bangga. Kita masih merasa bahwa toriko ini bukan masa depan kita. Enggak, bagi saya masa depan. Saya begitu, menuliskan bahwa saya ini Iwan Toriko. Pendidikannya ini dari pendidikan Iwan Toriko gitu. Mana-mana kampus, oh kuliah mana? Enggak kuliah, tapi Iwan Toriko. Dan kita menjalani proses pendasaran diri itu dari mengilah pada orang ke mengilah pada Allah. Dan itu ada tahapan-tahapan yang sudah kita lewati. Nah, yang 1%-nya ini buruk. Oke ya, gitu ya. Jadi kenapa anak-anak itu sebaiknya menjalani proses ini dulu. Anak-anak SMP itu udah bisa lah. Anak SMP itu bisa. Jangan ditunda-tunda. Makin lama dia mengilah pada orang, makin kuat sifat ingkarnya pada kesejatian dirinya. Begitu. Yang sudah ikut, ayo didalami ini dengan benar, ya.
Oh, di PC itu nggak ganti-ganti kok materinya. Nggak ganti-ganti. Nggak ganti-ganti. Gitu-gitu terus itu. Makanya kita perkaya dengan kajian-kajian buku-bukunya Hawking. Itu aja kita fokus di sini. Memang sanatnya itu di sini saya. PC itu sanatnya simbah, begitu sanatnya. Tidak ada sanat lain. Persoalannya ini, prosesnya, tahapannya itu ini. Ikutin aja prosesnya. Gitu ya. Saya kira itu. Jadi tercerahkannya Mahakasyapa hanya dengan menerima bunga. Ini bunga ini kan hadiah dari proses yang sudah dia tempuh. Karena ya kebudiannya mungkin ya kita kan nggak tahu. Tahu-tahu langsung tercerahkan kan. Oke, itu dulu untuk pagi ini. Matur nuwun. Selamat pagi. Jangan dilupakan ini persoalan penting. Anak-anak itu jangan lama-lama nggak ngerti persoalan ini. Harus ngerti. Nggak boleh nggak ngerti. Kelamaan nggak ngerti, mengakar pengingkarannya. Mengingkari apa? Sifat keilahiannya sendiri. Ya susah nanti hidupnya. Itu ya Mas Amin ya. Oke, siap-siap. Assalamualaikum Terima kasih Bang Aswad. wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswad, terima kasih teman-teman. Jangan lupa ya, jam 9 kita ada mentoring TLOC. Ini ada kabar bagus teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mengikuti MTLOC dan dananya belum ada, ini bisa pakai Shopee Pay Later ya. Jadi ikut dulu, nanti bayarnya belakangan. Terima kasih, kita bertemu nanti ya jam 9 insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.